Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu dan berjumpa kembali di area kebun petani pisang gado-gado yang berada di daerah Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Di kesempatan sore hari yang cukup cerah walaupun sedikit agak mendung ini sahabatku ya, semoga sahabatku beserta keluarga di rumah dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, serta kesuksesan di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Di sore hari ini saya berada di area kebun yang paling belakang sendiri sahabatku ya. Ya, biasa rutinitas selalu membenahi dan mengisi lahan-lahan yang kosong sahabatku ya, yang sebelumnya sebenarnya sudah ditanamin pisang, tetapi berjalannya waktu sehingga ada sebagian yang sudah berbuah dan dipanen sahabatku ya. Salah satu contoh mungkin seperti ini ya sahabatku ya, ini adalah pisang Ambon. Ya, rutinitas saya di dalam berkebun pisang, saya memanennya itu sudah benar-benar sudah ada salah satu yang masak di pohon seperti ini. Kalau sudah ada yang menguning, ini adalah pisang Ambon sahabatku ya. Dan kebetulan ya seperti ini sahabat ya, walaupun saya sudah pakai penyangga kanan dan kiri bambu, tetapi seperti ini batang pohonnya ini sebenarnya sudah rapuh sahabatku ya, tapi berhubung saya pakai penyangga akhirnya masih bertahan. Dan setelah ada yang sudah masak di pohon, akhirnya saya ambil penyangganya. Ya, ternyata sudah begini nih ya sahabat ya. Inilah sahabat ya, keunikan kalau berkebun pisang itu ada aja sahabat ya. Nah, di sini sahabat ya, kebetulan di area yang paling belakang ini saya tata, saya atur jaraknya itu panjang 2 meter dan lebar 2 meter. Dan di dalam kesempatan sore hari ini sebenarnya ini sudah banyak sekali sahabatku yang saya ganti atau saya remajakan pohon-pohon pisang itu sahabatku ya. Salah satu contoh yang mungkin seperti ini. Ini adalah pohon-pohon pisang baru. Ya, apalagi seperti ini ya sahabat ya. Anak-anak pohon pisang yang baru saya tanam seperti ini. Nah, di sini ya ibaratnya itu jangan sampai ya sahabat ya, ada salah satu lahan yang awal mulanya mungkin sudah saya panen tetapi kosong, eman sahabat ya. Maka dari itu sahabat ya, seperti ini. Nah, kebetulan ini ada anakan dari indukan pisang susu super. Kebetulan induknya ini sudah kelihatan sekali. Ini induk keberapa ini? Dan ini mungkin induk sudah kedua atau ketiga. Sehingga setiap timbul anakan yang bagus seperti ini akan saya pindahkan sahabatku ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan ada 2 tempat yang kosong ya, seperti yang saya katakan tadi ya sahabatku ya. Jangan sampai ada lahan yang kosong, salah satunya seperti ini. Nah, ini ada salah satu yang kosong ini sudah saya siapkan. Nah, seperti ini. Ini karena masih saya kasih cagak atau penyangga. Nah, seperti ini ya sahabat ya, cuma menggeser aja. Jadi saya mengambil anakan indukan itu tidak terlalu jauh dari
tempatnya seperti salah satunya seperti ini. Nah, setelah itu seperti ini kelihatan sekali. Ini sudah tidak ada anakan lagi. Walaupun nantinya ada anakan, tetapi sudah keburu. Pisang susu super ini sudah tua dan sudah masak di pohon, sehingga nantinya sahabat ya, ini saya ambil semua, saya bongkar semua. Nah, sama seperti ini juga. Ini masih ada satu anaknya. Ini bisa dijadikan atau saya jadikan bibit sahabat ya. Kebetulan pisang susu supernya itu sudah ya menjelang tua sahabat ya. Sama seperti ini nantinya. Nah, cukup banyak sekali yang sudah berbuah pisang susu supernya, dan tadi sudah sambil anak-anaknya tinggal satu ini. Nah, karena posisi anak yang satu ini masih bonggolnya masih agak ke dalam, sehingga ini akan saya perjuangkan, saya pertahankan menjadi generasi penerus. Jadi tidak saya ambil. Dan nantinya setelah ini induknya ini sudah saya panen, ini adalah generasi penerus. Jadi bisa memangkas waktu panen sahabat ya. Dan seperti ini. Jadi saya tidak menanam dari awal, tetapi anak-anak ini nantinya akan menjadi generasi penerus. Tetapi jarak tanamnya akhirnya cukup berubah sekali. Dari sini ke sampingnya ini kemungkinan bisa cuma 1,5 meter, dan dari sini ke area yang sampingnya juga itu mungkin bisa mencapai 2,5 meter. Nah, ini yang sudah saya katakan beberapa waktu yang lalu. Jadi jarak tanam panjang 2 meter dan lebar 2 meter itu akan berubah sahabat ya, seperti ini. Tetapi setelah saya tanam kembali seperti ini, nah ini akhirnya dari sini ke sampingnya ini dengan panjang 2 meter, dan dari sini ke samping ini barusan saya tanam juga, ini 2 meter juga. Itu sama seperti yang di area sini. Nah, dari area kebun pisang ini sahabat ya, saya tuh menanamnya itu tidak bersamaan, sehingga setiap saat bisa ada yang saya panen. Salah satunya mungkin ada yang baru saya tanam, ada ya mungkin ini pisang ambon juga ini sahabatku ya. Ini mungkin ya 1 mingguan lagi itu udah siap dipanen ini sahabatku ya. Ini satu area ya sahabatku ya, satu area. Dan yang mungkin di area depan dan tengah itu ada lain sahabatku ya, karena luasnya lahan sehingga tidak bisa terjangkau semua. Contoh lain lagi, nah seperti ini. Ini adalah pisang susu super yang barusan keluar jantungnya, sama seperti ini keluar jantungnya. Nah, itu nanti otomatis panennya itu tidak bersamaan. Itu keuntungan semua itu ada kekurangan dan kelebihannya sahabat ya. Kalau menanam pohon pisang itu serentak atau sekaligus, itu begitu panen langsung banyak. Tapi karena di sini adalah area apa itu namanya itu berkebun pisang secara alami dan menggunakan juga alat-alat yang ya tradisional, sehingga ya beginilah jadinya. Tetapi walaupun secara alami atau tradisional, saya tetap menjaga terutama itu kebersihan lingkungan. Dari kebersihan lingkungan itu
akhirnya bisa menjadikan atau menimbulkan pohon-pohon pisang yang cukup subur. Nah, ini pisang Ambon juga sahabat ya. Dan sebelahnya ini, ini tadi belum saya tunjukkan ini sahabat ya. Ini adalah pisang kepok merah. Cukup bergelantungan seperti ini. Ini ada pengecualian sahabat ya, pisang kepok merah. Itu memang saya sengaja saya tanam di pinggir atau samping pagar. Dan penanamannya itu saya liarkan sahabat ya. Saya liarkan. Karena apa? Karena pisang kepok itu, kepok merah terutama sahabat ya, batang pohonnya itu cukup besar-besar sekali. Dan nantinya kalau timbul anakan juga seperti ini. Nah, jadi yang penting kalau pisang kepok merah ini, yang penting itu selalu ditimbun atau diuruk sahabat ya. Nantinya akan bisa menghasilkan buah pisang yang seperti ini. Ya masih cukup bagus-bagus seperti ini sahabat ya, kelihatan dari kejauhan seperti ini. Dengan melihat batang pohonnya yang cukup besar-besar seperti ini. Nah seperti ini ya sahabat ya. Nah anak-anaknya pun ini memang sengaja saya liarkan, tumbuh secara alami seperti ini. Dan kalau berbuahnya pun, walaupun jarak tanamnya itu rapat, kelihatan sekali. Buahnya masih cukup bagus-bagus ini sahabat ya. Adalah pisang kepok merah seperti ini. Nah seperti ini ya sahabat ya. Nah ini jarak tanamnya pun rapat, tetapi hasil buahnya itu cukup menyenangkan. Berbeda dengan pohon-pohon pisang yang lain. Nah, salah satunya seperti ini ya sahabat ya. Ini benar-benar sudah saya tata. Nah, seperti ini. Dan yang di sini ini banyak sekali apa itu namanya pisang susu supernya. Lah seperti ini sahabat ya. Kadang-kadang sambil jalan, walaupun kadang-kadang itu selalu memantau di area kebun pisang ini, tetapi kadang-kadang itu ada yang terlewatkan seperti ini ya sahabat ya. Seperti ini. Ini adalah pisang susu super yang sudah dipanen sama codot ini sahabat ya. Cukup unik sekali sahabat ya, tetapi tidak masalah sahabat ya. Di sini kelihatan sekali yang di sini yang bergelantungan ini adalah pisang susu super, pisang susu tetapi buahnya itu mentek ya. Ya itu sahabatku ya, ini sebagai gambaran atau ide dan gagasan saya dalam berkebun pisang, karena di sini adalah saya berkebun pisang di area pekarangan dan secara tradisional, tapi saya tetap menjaga, kelihatan sekali kebersihan lingkungan. Salah satunya, walaupun ini adalah di area yang paling belakang sendiri. Dan kebetulan saya berkebun pisang itu tidak menanamnya itu tidak bersamaan. Ada yang saya tanam barisan seperti ini, ada mungkin yang seperti ini, ya bervariasi, sahabat ya, bervariasi. Maka dari itu, sahabat ya bervariasi. Nah, maka dari itu akhirnya bisa memanen pohon pisang itu tidak bersamaan, dan bisa dipastikan setiap saat kalau sahabatku kesini, kalau pelanggan kesini, pasti ada yang dibawa pulang. Itu aja sahabatku ya. Terima kasih atas support dan dukungan dari sahabatku semuanya. Sekali lagi terima kasih.
salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.